Ada 10 hal sederhana yang jika kamu lakukan diam-diam akan mengubah alur hidupmu, membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah kamu duga. Hal-hal yang tidak butuh modal besar, tidak butuh sorotan, hanya butuh niat yang tulus dan hati yang ikhlas. Namun sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bukan karena angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap berubah. Siap menyambut rezeki dengan cara yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih bermakna. Karena video ini bukan sekedar motivasi, tapi perjalanan untuk menemukan kembali dirimu dan mengingatkan bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang ketenangan, kesehatan, dan keberkahan hidup. Sekarang, mari kita mulai dari hal pertama, hal sederhana yang sering diabaikan, namun menjadi rahasia besar bagi orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan. Yang pertama, jangan umbar kebaikanmu. Zaman ini membuat segalanya mudah terlihat. Kita bisa membagikan apa saja, dari makanan, perjalanan, sampai kebaikan yang kita lakukan. Niatnya baik, ingin menginspirasi. Namun tanpa sadar, kita kadang menukar keikhlasan dengan pengakuan. Padahal kebaikan sejati tidak butuh disorot. Ia justru tumbuh paling indah dalam diam. Ketika tangan kanan memberi tanpa tangan kiri tahu, di sanalah nilai kebaikanmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kebaikan yang paling besar bukan yang diketahui banyak orang, tapi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Karena yang dilakukan diam-diam itu justru mengguncang langit dalam sunyi. Kamu tak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Biarkan mereka tak tahu berapa kali kamu membantu, berapa kali kamu menolong tanpa diminta, berapa kali kamu menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Semua itu sudah dicatat, bukan di media sosial, tapi di catatan Tuhan. Dan balasannya datang dengan cara yang lembut, dalam bentuk kemudahan, ketenangan, dan rizki yang mengalir tanpa henti. Jangan takut kebaikanmu hilang karena tidak terlihat manusia. Tuhan tidak pernah buta. Bahkan niat kecil yang tulus pun tidak akan luput dari perhatiannya. Mulai hari ini, jangan sibuk terlihat baik. Sibuklah menjadi baik. Biarkan dunia tidak tahu, tapi biarkan Tuhan tahu semuanya. Karena kebaikan yang disembunyikan adalah magnet paling kuat bagi rizki yang tulus datang menghampiri. Yang kedua, bangun sebelum dunia terbangun. Ada waktu-waktu tertentu di mana langit terasa lebih dekat, dan doa yang terucap seolah langsung menembus kehadirat Tuhan. Waktu itu adalah saat dunia masih terlelap, udara masih sejuk, dan hanya suara sunyi yang menemani. Itulah waktu yang disebut sepertiga malam terakhir. Waktu ketika sebagian besar manusia masih tenggelam dalam mimpi, tapi mereka yang bangun, mereka yang memilih menunduk dalam sujud, sedang menjemput keajaiban yang tak bisa dibeli dengan apapun. Rezeki bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tapi tentang menyambungkan diri kepada sumber rezeki itu sendiri, Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan bangun lebih awal, mengambil air wudhu dengan niat tulus, lalu berdiri di hadapannya dengan hati yang bersih. Di waktu itu, doa tidak butuh kata-kata indah. Cukup jujur. Cukup apa adanya. Katakan segala keluhmu, ceritakan semua lelahmu, dan biarkan air mata menjadi saksi antara kamu dan Tuhan. Saat dunia masih tertidur, Tuhan mendengarkanmu paling dekat. Itulah waktu ketika langit terbuka dan rahmat turun seperti hujan yang menyejukkan hati. Bangunlah sebelum dunia terbangun. Bukan sekedar untuk sholat atau berdoa, tapi untuk menyapa dirimu sendiri, menenangkan hatimu, dan menyusur ulang arah hidupmu sebelum hari dimulai. Orang yang mampu melawan kantuk demi Tuhannya akan dimudahkan dalam banyak hal yang tidak dimengerti oleh logika manusia. Pintu rezekinya terbuka tanpa ia sadari. Urusan yang sulit terasa ringan, dan langkahnya selalu menemukan jalan keluar.
Karena siapa yang memulai harinya dengan mengingat Tuhan, maka Tuhan akan mengingatnya di sepanjang hari itu. Dan apapun yang diingat oleh Tuhan, akan dijaga, diberkati, dan dilimpahi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi, mulai malam ini, sebelum dunia kembali sibuk dengan hiruk-pikuknya, bangunlah sebentar, bicaralah dengan Tuhan. Karena percakapan di keheningan malam seringkali menjadi awal dari kehidupan yang penuh keberkahan. Yang ketiga, perbanyak bersyukur dalam sunyi. Ada satu hal sederhana yang sering dilupakan manusia, namun diam-diam mampu mengubah hidup sepenuhnya. Bersyukur. Kita terlalu sering menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Menunggu rezeki datang, menunggu doa terjawab, menunggu hidup menjadi sempurna. Padahal, kebahagiaan sejati justru hadir saat kita bisa bersyukur, bahkan di tengah kekurangan dan ujian. Bersyukur itu bukan berarti kamu harus selalu tersenyum, tapi kamu mampu berkata dalam hati, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang baik, meski aku belum mengerti sekarang." Ketika kamu mulai membiasakan diri bersyukur, bukan di status media sosial tapi dalam diam di hatimu, energi hidupmu berubah. Hati jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan perlahan, rezeki datang tanpa kamu sadari. Tuhan tidak menambah rezeki kepada orang yang terus mengeluh, tapi kepada mereka yang mampu melihat nikmat di tengah kesulitan. Karena orang yang mampu bersyukur dalam sunyi akan selalu merasa cukup, bahkan ketika dunia mengatakan ia kekurangan. Coba bayangkan, berapa banyak nikmat yang kita nikmati hari ini tanpa pernah disadari? Kita masih bisa bernafas tanpa membayar, masih bisa makan walau sederhana, masih punya orang yang sayang dan mendoakan kita, dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur bukan hanya saat semuanya baik, tapi justru ketika keadaan tidak sesuai harapan. Karena disitulah Tuhan ingin menguji, apakah kamu hanya bersyukur di saat senang, atau kamu benar-benar yakin bahwa setiap hal, baik atau buruk, adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Mulailah dari hal kecil. Ketika bangun tidur, bisikan, "Alhamdulillah." Saat makan, ucapkan terima kasih dalam hati. Ketika ujian datang, jangan buru-buru marah. Tarik nafas, lalu katakan, "Mungkin ini cara Tuhan mendekatkan aku pada sesuatu yang lebih baik." Dan lihatlah, semakin kamu bersyukur dalam diam, semakin Tuhan menambahkan alasan untuk kamu tersenyum. Karena janji Tuhan itu pasti, jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat untukmu. Dan janji itu tidak pernah terlambat, hanya menunggu waktu yang tepat. Yang keempat, maafkan orang sekalipun mereka tak meminta maaf. Ada satu beban yang seringkali tidak terlihat, tapi diam-diam menguras energi, menghalangi ketenangan, bahkan menutup pintu rezeki, yaitu rasa sakit yang belum kamu lepaskan. Mungkin kamu pernah dikhianati, diremehkan, disakiti atau ditinggalkan oleh seseorang yang kamu percayai sepenuh hati. Rasanya berat, bahkan mungkin hingga hari ini kamu masih menyimpannya dalam diam. Tapi tahukah kamu, selama kamu menyimpan dendam di hati, kamu sebenarnya sedang menyiksa dirimu sendiri, bukan orang lain. Kemarahan itu seperti api kecil, semakin lama kamu memeliharanya, semakin ia membakar ketenangan dan keberkahan hidupmu. Memaafkan bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu menganggap apa yang mereka lakukan benar, tapi kamu memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan dari masa lalu. Kamu berhak bahagia, kamu berhak tenang, dan kamu berhak membuka lembaran baru tanpa membawa luka lama. Maafkan mereka, bahkan jika mereka tidak pernah meminta maaf. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas hidup dengan hati yang ringan. Ketika kamu memaafkan, kamu tidak sedang menghapus apa yang terjadi, tapi kamu sedang membebaskan dirimu dari rantai yang mengikat. Dan saat hati mulai ringan,
pintu rezeki yang selama ini tertutup perlahan terbuka. Tuhan tidak akan menitipkan rezeki yang besar pada hati yang masih penuh amarah. Karena rezeki hanya bisa berdiam di hati yang lapang, hati yang sudah bersih dari dendam, dan hati yang siap menerima kebahagiaan baru. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, bisikan dalam hati, "Aku memaafkan mereka yang pernah menyakitiku." Kamu tak perlu menemuinya, tak perlu menulis pesan, cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Lakukan diam-diam dengan tulus, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah. Ketenangan akan datang, dan rezeki akan mengalir deras, karena hatimu akhirnya siap menerimanya. Yang kelima, sedekah tanpa diketahui siapapun. Ada satu rahasia besar yang diam-diam mampu membuka pintu langit, mendatangkan ketenangan hati, dan mengalirkan rezeki tanpa henti, yaitu sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Banyak orang bersedekah agar dilihat, agar dianggap dermawan atau sekadar ingin disebut baik. Tapi sesungguhnya, sedekah yang paling besar pahalanya adalah yang bahkan tangan kiri pun tak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Tuhan mencintai hamba yang memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia benar-benar ingin menolong. Yang memberi bukan untuk pamer kebaikan, tapi untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Karena sesungguhnya, ketika kamu memberi, bukan kamu yang sedang menolong orang lain, tapi Tuhan sedang menolongmu melalui mereka. Mungkin kamu pikir, aku tidak punya banyak harta. Tapi sedekah tidak selalu tentang uang. Kadang senyumanmu adalah sedekah. Doa tulusmu untuk orang lain adalah sedekah. Dan kesabaranmu menghadapi orang yang menyakitimu pun termasuk sedekah. Namun, ketika kamu memberi dalam diam, tanpa ingin diketahui siapapun, ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Hati menjadi ringan, dan hidup terasa lebih tenang seolah semua urusan mengalir dengan mudah. Tuhan berjanji, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sebaliknya, semakin kamu memberi, semakin banyak pintu rezeki yang dibuka olehnya. Bukan hanya rezeki dalam bentuk uang, tapi rezeki berupa ketenangan, kesehatan, dan keberuntungan yang datang tanpa alasan. Coba lihat orang-orang yang gemar bersedekah diam-diam. Hidup mereka seperti selalu cukup. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka tahu cara mengundang keberkahan. Mulailah hari ini, tidak perlu menunggu kaya. Berilah walau sedikit, dan biarlah hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Karena yang dilakukan dalam sembunyi akan dibalas terang-terangan oleh langit. Yang keenam, jaga lisan walau hati sedang luka. Kadang bukan kesalahan besar yang membuat rezeki kita seret, tetapi kalimat kecil yang keluar tanpa kendali dari mulut kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras, usaha, atau doa. Padahal, salah satu pintu terbesar rezeki adalah lisan yang terjaga. Karena dari lisanlah doa lahir, dan dari lisan pula keburukan bisa tersebar. Banyak orang rajin berdoa, tapi juga rajin mengeluh. Rajin bersedekah, tapi juga rajin membicarakan aib orang lain. Rajin beribadah, tapi lisannya sering menyakiti hati sesama. Padahal setiap kata memiliki energi, dan energi negatif yang kita keluarkan lewat ucapan bisa menutup pintu keberkahan yang sedang menuju kepada kita. Saat hati sedang luka, kadang mudah bagi kita untuk marah, menyalahkan, atau melampiaskan lewat kata-kata. Tapi disitulah ujian sesungguhnya. Mampukah kita diam ketika disakiti? Mampukah kita tetap memilih kata lembut saat hati ingin berteriak? Karena diam dalam luka seringkali adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dan lisan yang terjaga di saat marah adalah tanda bahwa kita sedang naik satu tingkat dalam keimanan dan kedewasaan. Bayangkan, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar, kamu sedang membangun pagang tak terlihat yang melindungi hatimu dan rezekimu. Karena Tuhan mencintai hati yang lembut, dan rezeki akan lebih mudah datang pada jiwa yang tenang. Maka, mulai hari ini, jika hatimu sedang luka,
Jangan buru-buru berbicara. Tarik napas, tahan sesaat, biarkan luka sembuh tanpa kamu lukai orang lain dengan ucapanmu. Kamu tidak perlu menjelaskan semua hal, tidak perlu membalas semua tuduhan. Cukup diam dan buktikan lewat perbuatan. Karena rejeki tidak datang pada mereka yang pandai berbicara, tapi kepada mereka yang bijak dalam menjaga kata. Diam itu bukan kalah. Diam itu cara Tuhan memberimu waktu agar kamu tidak menyesal nanti. Dan percayalah, semakin kamu mampu menjaga lisan, semakin jernih hati dan pikiranmu menerima ilham, dan semakin lancar pula aliran rezeki yang Tuhan kirimkan kepadamu. Mulai saat ini, belajarlah menjaga lisan walaupun hatimu sedang luka. Karena disitulah selimut keberkahan sedang menembus lapisan tak terlihat. Yang ketujuh, belajar memaafkan tanpa menuntut balasan. Tidak ada yang lebih berat dari memaafkan seseorang yang benar-benar telah melukai kita. Terkadang bukan karena kita tidak ingin memaafkan, tapi karena luka itu terlalu dalam dan ingatan tentangnya datang setiap kali kita mencoba melupakan. Namun, tahukah kamu, setiap kali kamu menahan amarah dan dendam, kamu sedang mengikat dirimu pada energi negatif yang sama? Kamu tidak menyadari bahwa dengan menyimpan sakit hati, kamu menutup aliran rezeki dan kedamaian yang seharusnya mengalir ke dalam hidupmu. Rezeki itu halus. Ia mengalir pada hati yang lapang dan bersih, bukan pada hati yang penuh kebencian. Maka saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu sebenarnya sedang membuka jalan besar bagi rezeki dan kebahagiaan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi membebaskan dirimu dari rasa sakit yang tidak lagi berguna. Kamu tidak perlu membalas, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Cukup lepaskan dan biarkan Tuhan yang menilai semuanya. Karena setiap kali kamu memaafkan, energi hatimu menjadi lebih ringan dan kehidupanmu mulai bergerak lebih cepat menuju hal-hal baik. Berkebahagiaan datang tanpa kamu tahu dari mana. Orang-orang baik mulai muncul tanpa sebab. Pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup mulai terbuka satu persatu. Kadang, Tuhan tidak menambahkan rezekimu sebelum kamu melepaskan amarahmu. Karena bagaimana mungkin tangan yang masih menggenggam dendam bisa menerima berkah baru dari langit. Jadi, hari ini, maafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu pantas untuk hidup damai. Lepaskan mereka yang menyakitimu dari hatimu, dan lihat bagaimana hidupmu akan terasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih berkah. Memaafkan diam-diam adalah bentuk cinta tertinggi. Karena kamu tidak perlu berkata apapun, tapi Tuhan tahu bahwa hatimu sudah merdeka. Yang kedelapan, berhenti mengeluh, mulailah bersyukur. Setiap hari, manusia dihadapkan dengan dua pilihan, mengeluh atas apa yang tidak dimiliki atau bersyukur atas apa yang masih ada. Sayangnya, banyak orang tanpa sadar memilih yang pertama. Mereka bangun pagi dan langsung memikirkan masalah, bukan nikmat yang Tuhan beri hari itu. Mereka melihat kekurangan, tapi lupa menghargai apa yang sudah dimiliki. Padahal, rejeki itu bukan hanya tentang uang atau harta. Rejeki adalah nafas yang masih bisa kita tarik. Rejeki adalah tubuh yang masih kuat untuk bekerja. Rejeki adalah keluarga yang masih kita miliki. Namun karena kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah kaya. Mengeluh itu seperti menutup pintu rejeki sendiri. Semakin sering kamu mengeluh, semakin kamu fokus pada hal-hal yang membuat hidup terasa berat. Dan apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu tarik dalam hidupmu. Jika kamu fokus pada kekurangan, kekurangan itu akan bertambah. Tapi jika kamu fokus pada rasa syukur, keberkahan akan terus berdatangan tanpa kamu tahu dari mana asalnya. Mulailah dengan hal kecil. Ketika kamu bangun pagi, ucapkan, "Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan." Saat makan, katakan, "Terima kasih aku masih bisa merasakan nikmat ini." Dan saat menghadapi ujian, ucapkan, "Terima kasih karena lewat ini aku belajar menjadi kuat." Kebiasaan sederhana seperti itu akan mengubah energimu. Wajahmu jadi lebih tenang,
langkahmu lebih ringan, dan hidupmu mulai dipenuhi hal-hal baik tanpa kamu sadari. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya sempurna, tapi mereka memilih untuk melihat keindahan di tengah kekurangan. Dan dari hati yang penuh syukur itulah, Tuhan menambah nikmat-Nya tanpa batas. Jadi berhentilah mengeluh, karena setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang menghina nikmat Tuhan. Tapi setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang mengundang rejeki datang lebih cepat dari arah yang tak disangka-sangka. Yang ke-9, perbanyak doa di saat tidak dilihat siapapun. Ada kekuatan besar dalam doa yang tidak didengar siapapun, dalam bisikan lirih yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Bukan doa yang panjang di depan orang banyak, tapi doa yang terucap dalam diam di antara tangisan yang tak bersuara. Doa seperti itu punya kekuatan yang luar biasa, karena di saat semua orang tertidur, dan kamu memilih berbicara dengan Tuhan dalam kesunyian, langit mendengarkanmu dengan cara yang berbeda. Kadang, orang tidak tahu betapa berat perjuanganmu. Mereka hanya melihat senyum di wajahmu, tanpa tahu berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan. Tapi Tuhan tahu, dan setiap kali kamu berdoa dengan hati yang hancur tapi tetap percaya, disitulah mujizat mulai bekerja tanpa kamu sadari. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kamu tidak bisa segalanya, bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur segalanya. Dan saat kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya lewat doa, hidupmu menjadi lebih tenang, langkahmu lebih ringan, karena kamu tahu kamu tidak berjalan sendiri. Banyak orang menunggu keadaan membaik baru mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal, justru doa yang tulus di tengah keterpurukanlah yang paling cepat menembus langit. Karena Tuhan paling dekat dengan hati yang remuk tapi masih berharap. Jadi, perbanyaklah doa di saat tidak ada yang tahu. Jangan tunggu kamu berada di tempat suci atau momen khusus. Doa bisa kamu panjatkan di tengah jalan, di ruang kerja, di kamar, atau bahkan di tengah tangisanmu. Setiap kali kamu berdoa dalam diam, Tuhan sedang mencatat setiap getar hatimu dan membalasnya dengan cara yang mungkin tidak kamu duga. Kadang, doa tidak langsung dijawab, tapi diatur sedemikian rupa agar datang di waktu yang paling tepat. Karena Tuhan tidak pernah menolak doa hamba-Nya. Dia hanya menundanya agar kamu siap menerimanya. Maka, jangan berhenti berdoa meski tidak ada yang tahu, karena justru di dalam keheningan itulah rezeki, ketenangan, dan keajaiban sedang disiapkan untukmu. Yang ke-10, tetap rendah hati meski telah diberi segalanya. Kadang, ujian terbesar manusia bukan saat berada di bawah, tetapi saat berada di atas. Ketika doa sudah dikabulkan, ketika rezeki mulai deras mengalir, ketika nama mulai dikenal dan hidup mulai mudah, disitulah kerendahan hati diuji. Banyak orang kuat ketika miskin, tapi rapuh ketika kaya. Tegar saat tidak punya apa-apa, tapi mulai sombong ketika diberi segalanya. Padahal, di setiap keberhasilan yang kamu raih, ada tangan Tuhan yang memudahkan langkahmu. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa tanpa pertolongannya, kita bukan siapa-siapa. Semakin kamu ditinggikan oleh kehidupan, semakin kamu perlu membungkukkan hati di hadapan Tuhan. Rezeki bukan tanda kamu lebih baik dari orang lain. Bisa jadi itu amanah, bukan keistimewaan. Dan ketika kamu mampu menjaga hati tetap rendah,
kamu sedang menjaga agar berkah itu tidak terlepas dari hidupmu. Lihatlah air, ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu pula rezeki. Ia tidak mengalir ke hati yang tinggi dan sombong, tapi ke hati yang lembut, yang tahu cara bersyukur tanpa berbangga. Maka, meski kamu kini sudah sukses, tetaplah berbuat baik tanpa pamrih. Tetaplah menyapa dengan sopan, mendengar dengan empati, dan memberi tanpa berharap kembali. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa kecil kamu merasa meski telah diberi begitu banyak. Tuhan tidak menilai tinggi jabatanmu, tapi seberapa rendah hatimu setelah mendapatkannya. Dan saat kamu mampu menjaga sikap itu, Tuhan akan terus menambahkan nikmat, sebab kamu sudah terbukti pantas untuk dijaga dalam limpahannya. Kerendahan hati adalah magnet rezeki yang paling kuat. Ia membuatmu dicintai manusia dan dirahmati langit. Maka berjalanlah di bumi dengan lembut, karena setiap langkah orang yang rendah hati akan selalu dijaga dan diberkahi Tuhan.